Destiny Bali. Jumpa lagi bersama saya Jonathan. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan minggu ini adalah minggu yang luar biasa Bapak Ibu dan saudara. Nikmati kuasa dan lawatan Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat beribadah. Shalom Destiny, ada sukacita hari ini, kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Kita bersyukur karena Allah kita Allah yang hebat, Allah kita Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu mari bersama-sama siapkan hati Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu berdiam dalam hadirat-Mu. Kami tahu waktu kami diam di hadirat-Mu, Tuhan bersama-sama dengan kami. Ajakku berdiam dekat di
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan kita. Sambil saudara mempersiapkan, saya akan membacakan satu ayat firman yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Pada waktu kita memberikan persembahan kepada Allah kita, maka Tuhan akan berkenan dan kita akan terus mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan agar nama Tuhan dipermuliakan. Sambil saudara angkat persembahan, saya akan berdoa buat saudara sekalian. Kita berdoa. Terpuji namamu Allah, Allah yang kami sembah dalam roh kebenaran. Dan saat ini Tuhan, setiap kami akan membawa setiap persembahan-persembahan kami kepada Allah, di mana Engkau sudah memberkati kami Tuhan, dan saatnya kami juga akan mengembalikan setiap apa yang kami miliki untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang memberi dalam kekurangan, baik itu Tuhan dari yang rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang dikerjakan Tuhan, mari Tuhan Engkau menjadikan berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih kami serahkan setiap jemaat-jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarkan Engkau Allah yang berotoritas dalam hidup jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus kami akan beri yang terbaik bagi Allah kami. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Glory to God in the highest. For your presence, matchless name, I worship you and honor you. You're lifted up in His name, Jesus.
Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online di GBI Destiny bersama saya Pastor Ongkiola. Senang sekali menyapa saudara dimanapun saudara berada. Saya yakin saudara sedang mengalami hal-hal luar biasa bersama dengan Tuhan. Apapun situasi keadaan saudara, tetap bersyukur, tetap percaya Tuhan selalu ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Saudara tidak sedang berjuang sendiri, ada Tuhan Yesus bersama dengan saudara. Dan saya percaya jika ada Tuhan bersama dengan saudara, pasti akan ada hal-hal luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih dalam tema yang sama di bulan ini, yaitu Aku punya Allah yang hebat. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai Yehova Shalom, ya. Tuhan adalah damai kita dalam situasi-situasi sulit dalam kehidupan kita, dalam ketakutan, ya. Tuhan memberi damai buat kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah, hari ini kita akan melanjutkan tema kita, seri dari tema kita, yaitu Aku punya Allah yang hebat. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan kebenaran firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan, merindu supaya ada pewahyuan yang baru. Kami tidak saja mendengar tentang Engkau, tentang Allah yang luar biasa, Allah yang hebat yang kami miliki, tapi kami mengalaminya setiap hari dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar masih dalam seri tentang Aku punya Allah yang hebat, dan kita akan belajar hari ini mengenai Yehova Shammah, yaitu The Lord is there atau The Lord is here. Ya, Tuhan ada, ya. Tuhan ada di sana, Tuhan ada di sini, ya. Tuhan ada. Nah, di dalam Yehezkiel pasal 48 ayat 35, saya baca buat Bapak Ibu Saudara, saudara perhatikan saja. Yehezkiel pasal 48 ayat 35 berkata, jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di situ, Tuhan hadir di sana. The Lord is there, Yehova Shammah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun memang kalau kita pelajari bahwa Allah ini adalah Allah omnipresent, yaitu Allah yang hadir di mana-mana, tetapi dalam konteks perjanjian lama kalau kita perhatikan, ya, Allah memilih tinggal bersama dengan umatnya dalam konteks perjanjian lama. Tuhan memilih untuk tinggal bersama dengan umatnya. Pada waktu Allah meminta Musa untuk membangun tabernakel atau kemah suci, kemudian pada waktu mereka selesai membangunnya, Allah kemudian berdiam bersama-sama dengan mereka di dalam kemah suci, dalam ruang maha kudus, di dalam tabut perjanjian Allah, yaitu yang berisi 10 hukum Taurat, 2 loh batu yang diberikan Allah kepada Musa. Nah, Allah memilih berdiam bersama umatnya. Jadi kemah suci dalam kitab perjanjian lama itu berbicara tentang kediaman Allah, ya, bagi bangsa Israel. Kehadiran Allah bagi bangsa Israel waktu itu sangat esensial, sangat penting, dimana kalau saudara perhatikan, ya, bahwa hal-hal luar biasa dapat terjadi kepada bangsa Israel karena Allah bersama dengan mereka. Pada waktu Allah tidak bersama-sama dengan mereka, apa yang terjadi? Hal-hal yang buruk terjadi, mereka kalah perang dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi umat Allah dalam kitab perjanjian lama, kalau saudara perhatikan, kehadiran Allah itu sangat esensial, sangat penting bagi mereka. Makanya Musa pernah berkata bahwa saya tidak akan pergi kalau engkau tidak menyertai saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar mengenai Yehova Shammah, the Lord is there, the Lord is here, the existing one, atau Tuhan yang ada, atau selalu ada. Nah, pertanyaan saya buat saudara hari ini, pernahkah saudara merasa sendiri, saudara melalui kesulitan, sepertinya Tuhan tidak ada, Tuhan tidak bersama dengan saudara, Tuhan tidak mendengarkan doa saudara, ya, sepertinya Tuhan meninggalkan saudara, sepertinya Tuhan mengabaikan saudara, Tuhan tidak peduli kepada saudara. Mungkin saudara telah berusaha untuk berseru, berteriak, berdoa kepada Allah, tetapi Anda merasa seperti Tuhan tidak tertarik, ya, kepada doa-doa saudara, tidak ada jawaban.
bagi apa yang sedang saudara serukan, ya, atau teriakan kepada Allah. Saudara sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara setia kepada Tuhan, bahkan mungkin saudara mengemis kepada Allah, ya. Tapi tidak ada tanggapan dari Allah. Saudara merasa seperti saudara sendiri, saudara berjuang sendiri. Apalagi mungkin keluargamu tidak mempedulikan saudara, keluargamu mungkin tidak memperhatikan saudara. Saudara berjuang sendiri. Mungkin saudara membayar kuliah, berjuang sendiri, tidak ada yang keluarga yang mensupport saudara, memperhatikan saudara. Atau mungkin saudara berjuang dengan doa-doa, saudara mimpi saudara, mungkin saudara ditekan dari keluarga, ya, dari orang tua misalnya, sudah ditekan, kok malah ikut Tuhan, malah kamu seperti tidak diberkati, kamu kelihatan lihat kakak-kakakmu, ya, atau saudara-saudaramu yang tidak ikut Tuhan, tidak percaya pada Yesus, tapi hidup mereka diberkati, sudah ditekan sehingga saudara, ya, mungkin berusaha tegar di luar, tapi pada waktu saudara sendirian, hidupku penuh dengan air mata, saudara menangis, saudara sedih misalnya, ya, tidak ada yang memperhatikan air mata saudara, tidak ada yang memperhatikan kesedihan saudara, saudara bergumul, saudara berjuang, ya, mungkin dalam pelayanan saudara menghadapi tekanan dari orang-orang di sekitar saudara misalnya, ya, dari orang-orang yang tidak menghargai saudara, tidak menghormati kepemimpinan saudara, ya, mungkin mereka yang menggosipin saudara, mungkin mereka yang tidak tunduk kepada saudara, mereka yang memberontak kepada saudara, ya, mungkin saudara sebagai pasangan misalnya, istri misalnya, saudara berjuang, bergumul untuk suamimu supaya dipulihkan oleh Tuhan. Saudara menangis, mungkin saudara sedang sering diperlakukan kasar, saudara ditekan, mungkin saudara dipukul dan sebagainya, saudara tidak diberikan uang untuk masak, mungkin untuk hidup sehari-hari misalnya, keperluan pribadi saudara, saudara berjuang, saudara penuh dengan amarah Tuhan. Saudara berkata dalam satu titik, saudara berkata, Tuhan, where are you? Di mana engkau Tuhan? Ya, Tuhan ada di mana? Saya seperti berjuang sendiri. Ya, mungkin saudara yang single, saudara berjuang. Ya, saudara berkata, Tuhan, saya mau seperti yang lain. Ya, teman-teman saya yang lain yang seusia saya, mereka udah menikah, udah punya anak. Mengapa saya masih berjuang? Saudara ditekan dari orang tuamu, kapan akan menikah? Ya, saudara mungkin bergumul juga karena usia saudara, saudara berjuang. Ya, mungkin di depan orang lain saudara berusaha tegar, tapi pada waktu saudara sendirian, saudara menangis, saudara sedih, saudara berkata, Tuhan, ya, di mana keadilanmu? Tuhan, di mana pertolonganmu? Ya, saya beritahu saudara, ya, saudara tidak sedang berjuang sendiri. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang juga pernah mengalami hal yang sama. You are in a good company. Ya, saudara tidak sendirian. Ya, contoh Raja Daud pernah mengalami hal yang sama. Ya, dia harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain karena dikejar oleh Saul. Dia juga pernah lari karena dibunuh oleh anak kandungnya sendiri, yaitu Absalom. Dia harus berpindah dari satu gua ke gua yang lain. Dia berjuang mati-matian, dan mungkin saya yakin saudara, Raja Daud pernah berkata, Tuhan, di mana engkau? Ya, dia pernah ada dalam lembah kekelaman. Dia pernah berjuang sendirian. Saudara-saudaranya tidak mendukung dia, bahkan orang tuanya juga tidak mendukung dia. Nah, tidak saja itu, Musa juga pernah mengalami dan merasakan hal yang sama. Pada waktu dia berusaha untuk membela bangsanya, tapi dia dituduh dengan tuduhan negatif, sehingga dia harus lari dari Mesir. 40 tahun dia mengembara di padang gurun. Dia berjuang, ya. Nah, mungkin saudara sedang mengalami hal yang sama. Ya, Petrus dan murid-murid yang lain juga pernah mengalami hal yang sama. Mereka seperti merasa ditinggalkan pada waktu Yesus disalibkan. Mereka merasa seperti sendiri karena seorang yang selama ini bersama-sama dengan mereka, pemimpin mereka, hari ini ditangkap, disalibkan, dan mereka seperti berjuang sendiri. Ya, tidak saja itu, Paulus juga merasakan hal yang sama. Elia bahkan juga pernah mengalami hal yang sama. Dia berjuang seorang diri menghadapi 450 Nabi Baal. Tidak ada satu umat Israel pun yang berpihak kepadanya. 450 Nabi Baal berdiri untuk menantang Elia. Ya. Dan saudara tahu apa yang terjadi pada waktu dia memenangkan pertempuran itu? Ya. Kemudian dia dicemooh, diintimidasi oleh istri Ahab yang bernama Isabel. Ya,
Pada waktu Elia mengalami intimidasi ini, kemudian dia lari ke padang gurun. Bahkan pada satu titik dia sempat berkata, Tuhan, ambil saja nyawaku, lebih baik aku mati saja. Ini seorang pemimpin, seorang nabi yang luar biasa, yang baru saja dipakai oleh Allah menaklukkan 450 nabi Allah, menggorok leher mereka, membunuh mereka di depan seluruh umat Israel, berhadapan dengan Isabel dan intimidasi dari Isabel. Nabi Elia harus melarikan diri ke padang gurun, ya, kemudian mengutuki dirinya dan berkata, ambil saja nyawaku, lebih baik aku mati saja. Ya, dia seperti berjuang seorang diri, tidak ada yang peduli kepada, sepertinya Tuhan telah meninggalkan dia. Bukan itu saja, saudara perhatikan, Yesus pun pernah mengalami hal yang sama. Yesus merasa seperti ditinggalkan yang pertama oleh murid-muridnya. Kemudian yang paling menyakitkan, dia merasa ditinggalkan oleh ayahnya, oleh bapaknya. Sehingga di kayu salib dia berseru, dia berteriak kepada bapaknya, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia sampai pada satu titik, Tuhan, Allahku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau membiarkan aku mengalami tekanan ini sendirian? Mengapa engkau membiarkan aku bergumul sendiri dengan persoalan, masalah yang berat ini? Mengapa engkau membiarkan saya harus mati buat orang yang berdosa? Mengapa engkau membiarkan saya untuk mati menjalani hukuman bagi orang lain? Dan saya mau beritahu saudara-saudara sedang tidak sendirian. Ya, tokoh-tokoh Alkitab yang hebat, yang luar biasa pernah melalui pengalaman yang sama. Pengalaman loneliness, pengalaman sendirian, pengalaman seperti merasa ditinggalkan, merasa seperti dibuang, merasa seperti tidak dianggap, merasa seperti doanya tidak dijawab, merasa seperti Tuhan meninggalkan mereka, merasa seperti Tuhan mengabaikan mereka. Ya. Dan saya mau mendorong saudara hari ini, saat saudara mengalami kesakitan, mengalami tekanan, kesulitan, saudara sendirian bergumul, saudara sendirian menangis, saudara sendirian mungkin berteriak kepada Bapa, mungkin tidak ada yang memperhatikan air mata saudara, mungkin tidak ada yang memperhatikan kesedihan saudara, saudara terluka, saudara berjuang dan bergumul seorang diri. Tapi hari ini saya mau bilang buat saudara, Yehovah Shammah, the Lord is there, God is there, Tuhan ada di sana. Tidak peduli apapun yang saudara rasakan dan pergumulkan hari ini, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana. Tuhan ada di dalam lembah kekelamannya saudara. Tuhan ada di tempat di mana saudara sedang menangis hari ini. Tuhan ada di saat saudara sedang bergumul. Dia ada di sana saat saudara sedang terpuruk dalam sakit penyakitnya. Dia ada di sana pada waktu saudara dibenci oleh keluargamu. Dia ada di sana pada waktu saudara tinggalkan oleh orang-orang yang saudara kasih. Dia ada di sana pada waktu saudara berlutut dan menangis, berjuang, berdoa, berteriak kepada Dia. Ada di sana. The Lord is there. Tuhan ada di sana. Dia ada bersama dengan saudara. Tuhan ada di sana. Tidak peduli situasi apapun yang saudara rasakan dan pikirkan, He is there. Dia ada di sana. Dia ada di dalam keadaan terpuruknya saudara. Dia ada pada waktu saudara dicobai. Alkitab berkata bahwa Tuhan adalah pertolongan kita, ya, yang selalu ada pada saat kita membutuhkannya. Dia adalah pribadi yang tepat ditemui. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia tidak hanya membantu saudara dan saya dalam kesulitan, Dia juga akan membantu saudara untuk berdiri, ya, menaklukkan setiap kesulitan-kesulitan yang sedang saudara hadapi hari ini. Dan saya mau beritahu hari ini, tolong ingat baik-baik, God is there, the Lord is there. Tuhan ada di sana. Dan hari ini saya mau beritahu saudara, yang pertama, ingat ini baik-baik, the Lord is there, God is there. Tuhan ada di sana di saat saudara sendirian. Ya, dalam Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 3 berkata, ya, untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di kala fajar Mazmur Daud, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Raja Daud dari pengalaman pribadinya dia berkata, Tuhan Allahku, ya,
Mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Pagi, siang, malam aku berseru, ya, tetapi tidak ada pertolongan, tidak ada jawaban. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Daud merasa sendirian dan dia merasa seperti ditinggalkan. Dia bertanya-tanya, apakah Allah sungguh-sungguh peduli kepadanya? Ya, imannya mengalami penurunan saat emosinya mengalami kenaikan. Ya, ia tidak mengerti mengapa Allah mengizinkan hal-hal buruk terjadi kepadanya. Tapi ingat ini baik-baik, the Lord is there. Tuhan ada di sana saat saudara sendirian, saudara bergumul seperti tidak ada orang yang peduli kepada saudara. Itu sebabnya di ayat yang lain Raja Daud berkata, sekalipun ayah dan ibu mau meninggalkan engkau, aku sekali-kali, yaitu Allah, tidak akan pernah meninggalkan kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ingat ini baik-baik. Saudara mungkin sedang berjuang sendiri, mungkin saudara sedang sendirian, tidak ada keluarga. Mungkin saudara sekarang mungkin di Bali, contohnya saudara seperti tidak ada yang menolong saudara, tidak ada yang peduli kepada saudara. Saudara berkata, Tuhan, where are you? Di mana engkau? Siang malam aku berseru. Tapi saya beritahu, the Lord is there, God is there. Tuhan ada di sana. Ya, sekalipun saudara tidak melihat kehadirannya, saudara tidak merasakan kehadirannya, tapi dia ada di sana bersama dengan saudara di saat saudara sedang sendirian. Yang kedua, tolong perhatikan, God is there, the Lord is there, di saat hidupmu penuh dengan air mata. Saya beritahu saudara, Tuhan ada di sana saat hidupmu penuh dengan air mata. Mungkin hari ini saudara bergumul, ya, bergumul dengan rumah tangga saudara jauh dari orang tua. Saudara bingung, Tuhan, bagaimana dengan masalah keluarga saya, mengurusi anak-anak saya, bagaimana melakukan ini, mengatasi ini dan ini. Tidak ada orang tua yang membantu saya. Saya beritahu saudara, the Lord is there saat hidupmu penuh dengan air mata. 1 Samuel pasal 1 ayat 7-8. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Perhatikan, tahun ke tahun. Ya, dari tahun ke tahun, artinya ini bukan 1 tahun, beberapa tahun lamanya ini terjadi. Jadi bukan hanya 1 tahun. Ya, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ayat yang 10. Dan dengan hati pedih, perhatikan, dengan hati pedih, dengan penuh air mata, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saya tidak tahu dengan situasi saudara hari ini, tapi mungkin hari ini hidupmu penuh dengan air mata, sama seperti yang terjadi kepada Hana. Ya, saudara bergumul dengan persoalan-persoalan hidup saudara, sudah ditekan dari orang-orang di sekitar saudara, sehingga hati saudara pedih. Ya, saudara berdoa dengan mencucurkan air mata, saudara menangis kepada Allah. Saudara berjuang misalnya untuk keuangan saudara berjuang misalnya untuk masa depan saudara berjuang untuk rumah tangga saudara berdoa tapi tidak ada jawaban, belum datang jawaban. Saudara berdoa, Tuhan di mana? Saudara penuh dengan air mata, saudara menangis berseru kepada Allah. Tapi saya mau beritahu saudara, the Lord is there. Tuhan ada di sana. Saat hatimu pedih, Tuhan ada di sana. Saat saudara menangis, Tuhan ada di sana. Saat saudara berdoa penuh dengan air mata. Dan apa yang terjadi, saudara perhatikan, ya, apa yang terjadi kepada Hana. Kalau saudara baca pasal selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya, Tuhan mendengar doa Hana. Tuhan menjawab dia. Sehingga pada akhirnya dia mengandung dan melahirkan seorang anak yang luar biasa, yang pada akhirnya diberi nama Samuel, ya, seorang imam, seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, lahir dari seorang yang awalnya bergumul, merasa seperti ditinggalkan, hidupnya penuh dengan air mata, berdoa dengan tangisan, berdoa dengan bercucuran air mata. Tetapi pada akhirnya Tuhan menjawab doanya, dan hasilnya adalah sebuah mukjizat yang luar biasa terjadi. Ingat ini baik-baik, pemazmur berkata,
Ia menampung air matamu dalam kirbatnya. Air matamu yang tertumpah tidak akan pernah sia-sia. Tuhan menampungnya. Tuhan mengingatnya. Itu sebabnya tolong dengarkan baik-baik. The Lord is there. Tuhan ada di sana. Mungkin saudara berkata, Tuhan saya sendirian. Oh tidak, saya beritahu saudara, tidak. Saudara tidak melihat kehadirannya. Mungkin saudara tidak merasakan dia ada bersama dengan saudara. Tapi dia ada di sana. Dia mempedulikan saudara. Dia memperhatikan saudara pada waktu saudara bergumul dengan air mata. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak saja itu, the Lord is there. Ya, saat hidupmu banyak masalah, saat hidupmu dipenuhi dengan banyak masalah, the Lord is there. Tuhan ada di sana. Sudah perhatikan Mazmur pasal 10 ayat 1-3 berkata, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang-orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan, kan orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Pemazmur berkata, Tuhan mengapa engkau berdiri jauh-jauh? Ya, mengapa engkau tidak datang saja dan menolong saya? Mungkin saya bisa kasih gambaran. Mungkin saudara sedang mengangkat sebuah beban yang berat. Kemudian ada keluargamu di sana, dia melihat saudara tapi dia bersembunyi, dia tidak lari datang untuk menolong saudara. Mungkin situasinya seperti itu. Dan ini yang pemazmur doakan, dia bilang, Tuhan ngapain kau berdiri jauh-jauh? Ngapain kau tidak datang saja dan membantu saya memikul beban saya? Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dalam waktu kesesakan? Pada waktu dia melihat orang berdosa diberkati, pada waktu dia melihat orang yang melakukan kejahatan hidupnya baik-baik saja, dia berkata, Tuhan tolong. Ya, saya beritahu saudara, tidak peduli masalah apapun yang sedang saudara pikul hari ini, dan saudara berpikir saudara sedang memikulnya sendirian, saudara sedang berjuang untuk menanggungnya sendirian. Sepertinya Tuhan ada di sana, dia jauh di sana. Sudah mendengar firman Allah, sudah berdoa, sudah mendengarkan khotbah, YouTube, Facebook, saudara mendengarkan pujian-pujian rohani, saudara berpuasa misalnya, saudara melayani Tuhan, dan saudara berkata, Tuhan kok seperti engkau jauh Tuhan, ngapain engkau jauh, berdiri jauh-jauh di sana? Datanglah, tolong saya untuk menanggung beban saya ini. Tapi saya beritahu saudara, tolong dengar, sekalipun saudara berjuang sendiri memikul beban saudara, ingat ini baik-baik, the Lord is there. Tuhan ada di sana, ya, bersama dengan saudara. Itu sebabnya Alkitab selalu berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan. Dia pasti akan memelihara, dia pasti akan menolong saudara. He is there, the Lord is there. Tuhan ada di sana untuk menolong saudara. Saat saudara bergumul sendiri, saat saudara berjuang sendiri menanggung bebanmu, Tuhan ada di sana bersama dengan saudara. Yang berikut saudara, the Lord is there, God is there. Di saat saudara memiliki banyak keperluan, ya, perhatikan Ibrani 13 ayat yang 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali, perhatikan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, mungkin hari-hari saudara punya banyak keperluan, misalnya untuk membayar ini, membayar cicilan, membayar sekolah anak. Mungkin saudara sebagai orang tua mungkin harus membayar biaya susu anak, makan minum mereka misalnya. Saudara harus membayar keperluan-keperluan di rumah, misalnya tagihan-tagihan di rumah saudara. Saudara harus berjuang untuk ini dan itu. Saudara sudah berusaha, sudah melakukan usaha untuk mendapatkan uang dengan cara kerja keras. Saudara melakukan ini, berjualan ini dan itu dan sebagainya. Saudara sudah berusaha, saudara berjuang, saudara punya banyak keperluan, ya, dan sebagainya, untuk membayar cicilan-cicilan saudara, membantu orang tua saudara misalnya, dan sebagainya. Saudara berkata, Tuhan, seperti yang kita sudah pelajari, engkau berdoa, Tuhan engkau adalah penyedia bagiku, engkau adalah Yehova Jireh. Tapi Tuhan, di mana? Saya punya banyak keperluan hari ini, saya sedang banyak memerlukan pertolonganmu hari ini, saya sedang perlu mujizatmu hari ini, saya sedang perlu ini dan itu, saya sedang perlu keuangan untuk menolong saya, membayar tunggakan ini dan itu dan sebagainya. Ya,
Mungkin saudara sedang berjuang hari ini, hatimu menangis di hadapan Tuhan dengan banyaknya keperluan saudara. Ingat ini, Alkitab berkata, the Lord is there. Firman Tuhan berkata, janganlah menjadi hamba uang. Jangan tunduk kepada uang, tapi biarkan saudara menjadi hambanya Allah. Tunduk kepada Allah. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Jangan menjadi hamba uang, kemudian hidup saudara dipengaruhi oleh uang. Ya, Kitab Ibrani berkata, jangan menjadi hamba uang, jangan menjadikan uang tuan atas hidup saudara. Kenapa? Karena uang tidak bisa memelihara saudara. Ya, uang bisa meninggalkan saudara kapanpun, tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara. Allah tidak akan pernah membiarkan saudara. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang penuh kasih. Dia tetap ada bersama dengan saudara. Di saat saudara punya banyak keperluan, saudara menangis, bergumul dan sebagainya, saya beritahu saudara, the Lord is there. Tuhan ada di sana. Mungkin saudara bergumul, Tuhan, saya punya banyak keperluan dan saya belum punya pekerjaan. Saya berjuang supaya saya bisa dapat pekerjaan. Saya beritahu saudara, the Lord is there. Tuhan ada di sana. Tuhan sanggup menolong saudara hari ini. Tidak peduli, ya, sekali lagi, apapun yang sedang saudara perlukan hari ini, the Lord is there. Tuhan ada di sana bersama dengan saudara, dan Dia sanggup untuk melakukan hal-hal luar biasa bagi saudara hari ini. Ya, apapun masalah dan situasi saudara hari ini, ingat ini baik-baik, the Lord is there. Mungkin saudara sebagai orang tua, mungkin saudara khawatir, takut, hidup penuh dengan air mata, dan saudara berkata, Tuhan, saya diperlakukan oleh anak-anak saya seperti ini. Anak saya tidak peduli kepada saya. Mereka tidak mengasihi saya. Mereka melakukan hal-hal yang mungkin kasar bagi saudara. Saudara seperti merasa dibuang dan sebagainya. Ingat ini baik-baik, the Lord is there. Tuhan ada di sana bersama dengan saudara. Mungkin saudara di kantor, saudara seperti berjuang sendiri, ya. Saudara mengalami tekanan dari pimpinan saudara, tekanan dari orang-orang di sekitar saudara, teman-teman sekerja saudara yang cari muka dan sebagainya, yang berusaha untuk menekan saudara supaya saudara misalnya tidak mengalami kenaikan jabatan, ya. Saudara misalnya tidak mengalami promosi. Mereka tidak senang dengan saudara dan melakukan berbagai macam cara menjelek-jelekan saudara di hadapan pemimpin saudara. Dan saudara mungkin di kantor saudara berusaha tegar, tapi pada waktu pulang saudara merenungkan lagi, saudara berkata, Tuhan, saudara dengan air mata saudara, Tuhan, why, mengapa ini terjadi dan sebagainya. Tapi saya beritahu, the Lord is there. Saudara tidak sendirian. Tuhan ada di sana. Tuhan melihat situasimu, dan Dia tidak saja melihat situasimu, Dia sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Ya, tunggu saja. Tuhan pasti melakukan bagiannya bagi saudara. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, ingat ini baik-baik, ya. Tuhan ada bersama dengan saudara dimanapun, dalam situasi apapun, dalam pergumulan saudara, dalam air mata saudara, dalam beban yang sedang saudara pergumulkan, ya, dalam keperluan saudara. Ingat baik-baik, the Lord is there. Tuhan ada di sana bersama dengan saudara. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, saya rindu saudara kita mengalami kebenaran, mengalami kehadiran Allah yang secara konstan. Apalagi dalam perjanjian baru, kita semua tahu bahwa dalam perjanjian baru Alkitab berkata bahwa tubuh kita adalah bait Allah, tempat kehadiran Allah. Artinya Allah tidak sama seperti dalam perjanjian lama yang dibatasi di satu tempat tertentu, ya. He is God of omnipresence. Dia Allah yang maha hadir. Dia hadir dimanapun, di mana saudara ada. Jadi saudara jangan berpikir bahwa saudara sedang berjuang sendiri, ya. Dia ada bersama dengan saudara, baik di masa senang maupun di masa susah, ya. Baik di saat saudara sehat maupun di saat saudara sakit, baik di saat saudara tegar maupun di saat saudara dicobai. Tuhan ada di sana bersama dengan saudara. Saat saudara terluka, saya beritahu saudara, Dia ada di sana. Di saat saudara kesepian, Dia juga ada di sana. Ketika saudara dicobai, Tuhan juga ada bersama dengan saudara. Dia ada di sana bersama dengan saudara. Saat saudara bahagia, saat saudara happy, saat saudara senang, Tuhan juga ada di sana. Dia selalu ada untuk saudara, dan Dia menawarkan penghiburan, kasih, bimbingan, dan kekuatannya untuk saudara. Dia selalu ada bersama dengan saudara dimanapun, dalam situasi apapun dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya hari ini saya mau berdoa buat saudara, ya.
Saya mau berdoa buat saudara. Saya tidak peduli, saya tidak tahu apa situasi yang sedang terjadi hari ini kepada saudara. Mungkin saudara berkata, saya sedang berjuang sendiri. Mungkin saudara berkata, Tuhan seperti meninggalkan saudara. Mungkin saudara merasa seperti Tuhan membiarkan, Tuhan tidak peduli. Dua-dua saudara tidak dijawab. Ya, saudara merasa saudara menangis dalam situasi berjuang, menangis sendirian dalam kesedihan. Saudara merasa tidak ada yang memperhatikan air matamu, tidak ada yang memperhatikan lukamu, tidak ada yang memperhatikan kesakitanmu, tidak ada yang memperhatikan kesedihanmu. Saudara salah. Saya beritahu saudara, ya, ada satu pribadi yang selalu memperhatikan saudara, baik di masa saudara senang maupun saudara susah, waktu saudara sehat maupun saudara sakit, saat saudara terluka, saat saudara tersakiti, penuh dengan air mata, banyak masalah, Dia ada di sana. Dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus yang ajaib itu ada di sana dalam situasi terburuk dalam hidup saudara, dalam lembah-lembah kekelaman saudara. He is there. Dia ada di sana bersama dengan saudara. Dan hari ini saya mau berdoa buat saudara, ya, kiranya saudara arahkan hatimu kepada Tuhan. Kalau saudara hari ini, ya, berkata, Tuhan, Pak, hari-hari ini, pastor, hari-hari ini saya berjuang sendiri. Saya merasa seperti hidup saya tidak dipedulikan. Mungkin di kantor saudara mengalami tekanan, ya, dari pemimpin, dari teman-teman sekantor saudara. Mungkin dalam pelayanan pun sama. Mungkin dalam keluarga saudara seperti tidak dianggap. Mungkin saudara istri yang berjuang, ya, berjuang untuk keluargamu, berjuang untuk suamimu. Mungkin saudara yang berjuang hari ini dengan penuh air mata. Saudara jauh dari orang tua, saudara mungkin sulit mengurus anak-anak saudara dan sebagainya. Hari ini saya berdoa buat saudara, Tuhan ada bersama dengan saudara dalam situasi terburuk dalam hidup saudara, dalam lembah-lembah kekelaman saudara. The Lord is there. Tuhan ada di sana. Saudara tidak sendirian. Tuhan ada di sana. Tuhan mau menolong saudara, memberikan kasih, memberikan penghiburan, memberikan bimbingan, memberikan kekuatan, memberikan mujizat bagi saudara. Mari percaya, bangkitkan iman saudara. Jangan biarkan emosimu naik, tapi biarkan imanmu naik dan emosimu diturunkan. Biar percaya kepada Allah bahwa Dia sanggup untuk menolong dan memberkati saudara. Bapa di Sorga, berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Kalau mereka hari-hari mengalami situasi sulit, mereka merasa seperti berjuang sendiri, mengalami tekanan dalam pekerjaan, tekanan dalam keluarga, tekanan di dalam hubungan, tekanan di dalam kehidupan pribadi mereka. Mereka mungkin banyak masalah, penuh dengan air mata, kesedihan, kesakitan, merasa seperti Tuhan tidak mengingat, mempedulikan, Tuhan melupakan, Tuhan membiarkan mereka. Aku berdoa hari ini seperti firman yang kami sudah dengar hari ini, Yehovah Shammah, the Lord is there. Tuhan ada di sana. Aku berdoa supaya firman Allah mengingatkan mereka bahwa dalam situasi-situasi sulit dalam kehidupan mereka, mereka sedang tidak berjuang sendiri, sebab Tuhan ada di sana bersama dengan mereka. Tuhan tidak saja ada di sana untuk menonton, menyaksikan penderitaan mereka dan lipat tangan, tidak melakukan apa-apa, tetapi Allah ada di sana untuk memberikan penghiburan, memberikan kasih, memberikan bimbingan, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan mujizat bagi mereka di dalam nama Yesus. Aku berdoa, the Lord is there. Tuhan Yehovah Shammah. Kami percaya Allah omnipresent itu akan hadir bersama dengan mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka, dan memberi pertolongan bagi mereka yang sedang mengalami tekanan hari ini. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, ya, saya berikan kesempatan bagi saudara untuk mengambil waktu sejenak untuk merefleksikan kebenaran firman Allah, ya. Saudara bisa ambil waktu untuk bersaat teduh. Mungkin kalau saudara sendirian, ambil waktu saat teduh untuk berdoa kepada Tuhan, apa yang sedang Tuhan bicara bagi saudara hari ini mulai Roh Kudusnya, ya. Mungkin Tuhan berbicara kepada saudara untuk bertobat, mungkin Tuhan berbicara bagi saudara untuk menguatkan iman saudara kembali untuk bertumbuh. Mari ambil waktu ini untuk berdoa. Kalau saudara ada bersama dengan pemimpin, biar para pemimpin akan menolong saudara. Para pemimpin akan membantu saudara, mereka akan datangi saudara dan mendoakan saudara secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati.
You alone deserve my worship, and you alone deserve my praise. You alone deserve the honor, Lord. So we lift your name high. So we lift your name high. You alone deserve my worship. You alone deserve the praise. You alone deserve the honor. So we lift you high, Yahweh, Yahweh. So we lift you high, Yahweh, Yahweh. We lift you high, Yahweh, Yahweh. So we lift you high, Yahweh, Yahweh. You are Adonai, Yahweh, Yahweh. You are lifted on high, Yahweh, Yahweh. There is none beside Yahweh, Yahweh. So we lift you high, Yahweh, Yahweh. Yeshua, Yeshua. Yahweh, Yahweh.
Yes, you do. Wow. Yes, you do. You alone deserve my praise. Come on. And you alone deserve All the honor. Baik Bapak Ibu Saudara, ya. Saya mau menawarkan kesempatan ini bagi saudara. Kalau saudara hari-hari ini mengalami situasi-situasi yang terpuruk, situasi-situasi sulit dalam hidup saudara, dan seperti tidak ada yang mempedulikan saudara, ayah dan ibu meninggalkan saudara, tapi ingat, Alkitab berkata Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Dia Allah yang berjuang bagi saudara, Dia mengasihi saudara. Kalau hari ini saudara belum pernah membuka hati saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya mau menawarkan kesempatan ini bagi saudara. Ingat, Tuhan ada bersama dengan saudara. Dia mau melakukan yang terbaik bagi saudara, dan Dia mau saudara mengalami dan mendapatkan yang terbaik untuk hidup saudara. Ya, kalau saudara mau memberi hidup saudara kepada Kristus, saudara tidak membuka hati saudara dan mengikuti doa saya, angkat tangan secara pribadi. Para pemimpin yang ada bersama dengan saudara akan mendatangi saudara dan membantu mendoakan saudara. Tuhan Yesus, hari ini saya membuka hati saya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju sorga. Hari ini saya membuka hati saya. Mari Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ampuni segala dosa dan kesalahan saya, dan terimalah saya sebagai anak-Mu. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin, haleluya. Ya, selamat datang dalam keluarga Allah. Kami senang sekali untuk apa yang baru saja sudah lakukan. Saya percaya malaikat di sorga bersorak-sorai untuk keputusan yang baru saja saudara buat. Kami juga bersuka cita bersama dengan saudara. Kalau saudara belum punya gereja yang tetap, saudara ini kami layani. Nah, saudara bisa menghubungi sekretariat gereja, nanti nomor telepon yang ada di layar. Kemudian saudara bisa mendatangi para pemimpin untuk membantu saudara. Kami siap untuk menolong saudara, membantu saudara untuk memenuhi destiny Allah bagi saudara. Tuhan Yesus berkati saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Saya meminta saudara untuk arahkan hatimu kepada Tuhan, dan kita mengakhiri ibadah ini. Bapa di sorga, berkati semua sidang jemaatmu dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan siaran online ini. Diberkatilah mereka berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Penyediaan Allah tanpa batas itu mengalir bagi mereka. Sukacita sorga turun di atas mereka, penghiburan daripada Allah, kasih setia, bimbingan Allah, kekuatan Allah yang luar biasa dicurahkan, diturunkan bagi mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa itu menyertai kami semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan semua kita yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Jangan lupa tetap jadi berkat dimanapun saudara berada. God bless you. Wow, kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dan menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang baru saja menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari nikmati hidup ini di dalam Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan Saudara yang baru saja pertama kali mengikuti ibadah online di sini. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di minggu depan. Shalom Destiny, Destiny News bersama kami, saya Caroline dan saya Penny. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah live streaming di Destiny. Tetap bersemangat karena Allah kita hebat. Hebat pula lah Ia yang menganugerahkan anaknya kepada kita. Kami mengucapkan selamat bagi jemaat yang sudah menyelesaikan kelas M2. Teruslah berkomitmen untuk setia dan melayani Tuhan.
Bagi jemaat yang belum tergabung di Komsel, mari bergabung pada Komsel dan bertumbuhlah bersama keluarga Allah pada kelompok kecil kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah mengembalikan perpuluhan sepanjang bulan Mei 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan konseling, saudara bisa menghubungi nomor di bawah ini. Kami infokan kepada Jemaat Destiny bahwa saudara kita Priscilla dan Mingus akan diberkati Tuhan pada tanggal 10 Juli. Kami minta doa untuk perencanaan saudara kita. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kelas pranikah, daftarkan diri Anda pada sekretariat gereja. Jangan lupa untuk mengikuti doa pagi setiap hari Rabu sampai Sabtu. Sekian Destiny News, saya Caroline. Saya Penina. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. God bless you.